Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 TAV. Pagi ini sebelum kita ke materi, Padang akan menjelaskan dulu terkait pembelajaran praktek atau bengkel yang kita laksanakan secara daring. Nah, ada skenario pembelajaran produktif daring kelas 11 TAV nanti yang akan kita lakukan. Untuk media pembelajaran itu kita bisa memakai Zoom, mau pakai Google Classroom bisa, Google Meet bisa, Edmodo bisa, ataupun kalau praktik atau pembelajaran praktik nanti kita akan melakukan mobile teaching vokasional atau vocational mobile teaching dengan membawa beberapa peralatan praktek. Tentunya nanti kita akan praktek dan kita akan nilai kalian di rumah, prakteknya di rumah, kita akan datang ke rumah kalian masing-masing. Nah, untuk materi kompetensi itu ada 5 materi yang kalian dapat di kelas 11 nantinya, yaitu penerapan rangkaian elektronika, microcontroller, instalasi sistem audio video, sistem radio dan televisi, serta PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu ada beberapa materi yang nantinya akan kalian dapat sebagai bekal untuk PSG. Lalu untuk praktikum dan proyek, lah itu nanti seperti skenario yang awal akan ada yang namanya vocational mobile teaching. Untuk praktikum dan proyek akan kita pikirkan lagi praktek atau proyek apa yang paling cocok dalam sistem pembelajaran online ini untuk kalian. Baik, mungkin cukup sedikit arahan tadi tentang skenario pembelajaran nanti yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita ke materi. Mungkin sebelumnya ke materi kita flashback atau kelas balik tentang materi kelas 10 yang kalian dapat dulu tentang hukum untuk mengingatkan kalian kembali beberapa hukum-hukum elektronika seperti hukum Baik, selanjutnya ini dapat kalian lihat circle law atau lingkaran hukum Mungkin di kelas 10 kemarin kalian hanya mengenal segitiga atau formula rumus hukum dengan segitiga itu, ada V, I, R yang di bawah itu. Namun dari itu bisa diturunkan menjadi 12 rumus untuk mencari daya, untuk mencari arus, hambatan maupun tegangan, seperti yang kalian lihat di lingkaran hukum di atas. Jadi dari segitiga itu bisa diturunkan menjadi 12 rumus, kurang lebih 12 rumus. Nah, masih ingatkah kalian dengan bunyi hukum Bisa kalian lihat di kotak itu ada gambar skema rangkaian atau gambar rangkaian dengan simbol tegangan, arus, dan hambatan. Jadi untuk hukum sendiri melibatkan beberapa besaran elektronika, yaitu tegangan, arus, dan hambatan, dengan bunyinya yaitu kuat arus atau nilai arus pada rangkaian tertutup itu akan berbanding lurus atau sebanding dengan nilai tegangan, dan berbanding terbalik atau sebaliknya berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Jadi ketika hambatannya besar, maka arus yang melalui di hambatan tersebut akan kecil. Begitu pula sebaliknya, jika hambatannya bernilai kecil, R-nya kecil, ohmnya kecil, maka arusnya, ampernya pasti akan besar dan berbanding lurus dengan tegangan. Itu ada rumusnya V I kali R, V untuk tegangan, I untuk kuat arus, R untuk hambatan. Jadi bunyi hukum dan kaidah-kaidah hukum seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dari circle law tadi dapat kita jabarkan pada tabel berikut, bisa diamati. Ketika kita diketahui nilai arus dan hambatan, nah untuk mencari tegangan rumusnya apa, itu ada. Ketika diketahui nilai arus dan dayanya, lah untuk mencari hambatannya bagaimana rumusnya, untuk mencari tegangannya bagaimana rumusnya, itu ada. Tolong itu dipelajari, kalau bisa hafal, dipahami, agar mempermudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal elektronika yang berkaitan dengan hukum Baik, mungkin sedikit itu tadi ulasan materi tentang hukum karena beberapa materi sudah kalian dapat di kelas 10, jadi langsung ke tugas. Dapat dilihat di slide itu ada 3 poin tugas yang harus kalian kerjakan mengacu pada hukum atau circle law tadi dari lingkaran itu tadi. Yang poin pertama berdasarkan 12 rumus, jadi di circle law tadi ada turunan 12 rumus, itu kalau kalian hitung ada 12 rumus yang ada di lingkaran. Buatlah masing-masing soal dengan pembahasan. Jadi buat soal dari masing-masing rumus itu plus dengan jawabannya, pembahasan jawabannya. Poin tugas berikutnya, lah dari total 12 soal, jadi nanti
kalian akan membahas 2 soal. 6 soal harus dibuat soal uraian, dan 6 soal berikutnya harus menggunakan gambar skema rangkaian. Jadi 6 soal itu nanti soal uraian, nanti ada contohnya. Lalu 6 soal itu kalian harus membuat soal dengan gambar skema rangkaian. Itu dari 12 rumus yang di samping itu. Nah, untuk poin yang ketiga dari tugas tersebut, setiap soal harus menggunakan nomor absen masing-masing pada salah satu besaran listriknya. Jadi setiap kalian membuat soal itu kalian harus mencantumkan nomor absen sebagai besarannya. Contoh, untuk tegangan nilainya berapa, misalnya nomor absen 5, jadi diketahui sebuah rangkaian arus listrik disupply dengan tegangan 5 volt. Nah, contoh lagi, nanti ada contoh di slide yang terakhir. Jadi ada soal itu harus menggunakan nomor absen di antara besaran-besaran yang diketahui. Nah, supaya tidak bingung, nanti bisa kita lihat contoh di slide yang terakhir. Baik, ini contoh soalnya. Nanti itu saya contohkan, misalnya yang pertama ada soal uraian. Jadi kan nanti kalian disuruh membuat 6 soal uraian dan 6 soal ada gambar skema rangkaian. Jadi misalnya yang soal uraian dulu, misalnya yang membuat nomor absen 40. Jadi bunyi soalnya, sebuah kabel instalasi listrik dialiri arus sebesar 2 ampere dengan disipasi daya listrik 40 watt. Nah, 40 watt itu nomor absen yang membuat soal. Tentukan nilai hambatan listrik pada kabel tersebut. Nah, lalu dijawab. Itu contohnya untuk yang membuat soal uraian dengan nomor absen 40. Lalu untuk membuat soal dengan gambar skema, itu saya buat contoh dengan siswa nomor absen 15. Bisa dilihat gambarnya di bawah itu, dibuat skema rangkaian seperti itu. Nanti kalian gambar sendiri skema rangkaiannya. Diketahui arusnya sekian, 1,5 ampere, diketahui daya lampunya 15 watt. Nah, 15 itu dari angka absennya, 15 watt daya lampunya. Lalu soalnya, berdasarkan gambar rangkaian di atas, berapa nilai tegangan agar lampu dapat menyala. Nah, diketahui arus, diketahui daya lampu, kalian disuruh mencari tegangan. Jangan lupa ada beberapa nilai besaran yang harus diinput nomor absennya, di nomor absen masing-masing. Baik, itu dari tugasnya. Tolong dicermati instruksinya tugas bagaimana, poin-poin tugasnya bagaimana. Jika kurang jelas bisa langsung tanya kepada Dadang. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.